Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah nonton episode 1. Karena cerita ini saling terhubung. Dan kalau kamu loncat, kamu bisa salah paham tentang siapa yang sebenarnya bermain di balik semua ini. Dan percayalah, kebenarannya jauh lebih gelap dari yang kamu kira. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Aku pengen tahu sejauh mana cerita ini sampai ke kalian. Gak usah lama-lama, yuk kita mulai aja ceritanya. Mobil itu masih terparkir di seberang jalan. Mesinnya mati, tapi kehadirannya terasa hidup. Aku berdiri diam menatap kaca gelap itu. Dan perlahan pintu terbuka. Arga keluar. Tatapan kami bertemu tanpa kehangatan. Tanpa cinta. Hanya jarak yang dingin dan asing. Kamu ngikutin aku. Suaraku datar. Tidak ada emosi yang tersisa. Arga menggeleng pelan. Aku cuma ingin bicara. Aku tertawa kecil, pahit. Sekarang, dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan gelisah. Alia, aku tahu kamu sudah mulai tahu semuanya. Sebagian, potongku singkat. Mataku tidak lepas darinya. Dia mendekat sedikit. Apa yang kamu rencanakan? Aku tersenyum tipis. Kenapa? Takut. Sunyi beberapa detik. Lalu aku melangkah melewatinya tanpa memberi jawaban. Tunggu saja, kataku pelan. Dan aku tahu, ketidakpastian itu akan lebih menyiksa daripada jawaban apapun. Aku pergi meninggalkannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa di bawah. Aku mulai mengendalikan sesuatu. Meski kecil, tapi nyata. Hari itu jadi awal dari sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi menangis, tidak lagi bertanya kenapa. Sekarang aku mulai bergerak. Dan langkah pertamaku adalah kembali ke Mira. Kita mulai sekarang, kataku begitu masuk. Mira tersenyum tipis. Seolah sudah menunggu kalimat itu sejak awal. Dia langsung mengeluarkan berkas-berkas dan meletakkannya di depanku. Ini tentang ibumu. Aku membuka satu persatu. Dokumen keuangan, catatan transaksi, utang yang jumlahnya tidak masuk akal. Aku mengernyit. Dia punya utang sebanyak ini. Mira mengangguk pelan. Lebih dari yang kamu lihat. Jantungku berdegup lebih cepat. Ke siapa? Mira menatapku serius. Orang-orang yang tidak sabar dan tidak suka menunggu. Aku langsung mengerti arah pembicaraan ini. Semua mulai tersambung. Jadi, selama ini dia butuh uang cepat, kataku pelan. Mira mengangguk. Dan itu sebabnya Arga penting. Aku terdiam, mengingat semua yang terjadi. Dia punya sesuatu yang ibuku butuhkan. Gumamku, mengulang potongan kebenaran yang dulu terasa kabur. Sekarang semuanya jelas. Ini bukan cinta, kataku pelan. Tidak pernah, jawab Mira tanpa ragu. Aku mengepalkan tangan, tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena marah yang terarah. Bagus, kataku. Mira mengangkat alis. Bagus. Aku menatapnya tajam. Lebih mudah menghancurkan sesuatu yang tidak pernah nyata. Mira tersenyum tipis. Sekarang kamu mulai berpikir seperti dia. Aku terdiam sejenak, menyadari perubahan itu. Tapi aku tidak mundur. Kalau ini satu-satunya cara untuk bertahan, maka aku akan melakukannya. Kita mulai dari mana? Tanyaku. Mira menunjuk satu berkas. Arga.
Aku langsung fokus. Perusahaannya. Mira mengangguk. Sebagian asetnya sudah dipakai ibumu. Awalnya tanpa dia sadar. Tapi sekarang dia mulai sadar. Potongku, mengingat tatapannya tadi. Mira tersenyum tipis. Dan itu akan jadi celah. Beberapa hari berikutnya, aku bergerak bersama Mira. Kami mengumpulkan bukti, transaksi tersembunyi, aliran uang yang tidak wajar, penggunaan nama orang lain. Semuanya mengarah ke satu orang, ibuku. Aku berdiri di depan laptop, menatap semua data itu. Tanganku tidak gemetar lagi. Tidak ada ragu. Ini cukup untuk menghancurkannya, kataku pelan. Mira berdiri di sampingku. Kalau kamu siap. Aku menatap layar itu lama. Wajah ibuku terbayang. Semua yang dia lakukan. Semua yang dia ambil. Aku menutup mata sebentar. Lalu membukanya dengan keputusan yang sudah bulat. Aku siap. Aku mengirim semua bukti itu ke pihak yang tepat. Dan dalam hitungan jam, semuanya mulai bergerak. Malam itu, aku berdiri di seberang rumah. Rumah yang dulu kupanggil rumah. Lampunya masih menyala, tapi suasananya berbeda. Lebih tegang, lebih berat. Lalu, sebuah mobil berhenti di depan. Beberapa orang turun dengan wajah serius. Pintu rumah dibuka. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ibuku benar-benar terkejut. Aku tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Gumamku pelan. Aku berbalik untuk pergi. Tapi ponselku bergetar. Pesan dari Arga masuk. Alia, kita harus bicara. Sekarang. Aku menatap layar itu. Belum sempat membalas. Pesan kedua masuk. Aku tahu sesuatu yang belum kamu tahu. Ini tentang kamu dan ibumu. Jantungku berdegup lebih kencang. Tapi sebelum aku sempat berpikir, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari Mira. Aku membuka pesannya. Singkat, tapi membuatku membeku. Jangan percaya siapapun, termasuk aku. Napasku tertahan. Aku langsung menoleh ke belakang. Ke arah rumah itu, lalu ke arah jalan kosong di sekitarku. Perasaan aneh mulai muncul. Sesuatu yang tidak beres sejak awal. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan satu-satunya orang yang selama ini membantuku. Aku menggenggam ponselku erat. 2 pesan dari 2 orang berbeda. Satu ingin bicara, satu memperingatkan. Dan di tengah semua ini, aku tidak lagi tahu siapa yang benar. Dan siapa yang sebenarnya sedang memainkan aku dari awal. Ponselku masih di tanganku. Pesan dari Arga belum kubalas. Tapi pikiranku terus berputar antara marah dan ingin tahu. Aku tahu setiap kebenaran yang muncul selalu lebih kejam dari sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak bisa lari. Aku membalas singkat. Di mana? Dan jawabannya datang cepat. Tempat lama kita. Jantungku berdegup pelan. Tempat itu. Tempat pertama kali aku percaya pada kebohongan yang ternyata sudah disiapkan sejak awal. Malam itu aku datang. Tempatnya sepi. Lampu redup. Dan Arga sudah menunggu sendirian. Wajahnya tidak seperti dulu. Tidak ada percaya diri. Tidak ada kendali. Hanya kelelahan dan ketakutan. Aku mendekat tanpa emosi. Kamu mau bicara apa? Arga menatapku lama, lalu berkata pelan. Aku salah. Aku tertawa kecil. Sekarang kamu sadar. Dia tidak membalas. Aku tidak ingin alasan. Aku ingin kebenaran. Dia menarik napas panjang dan akhirnya bicara. Apa yang ibumu lakukan
Bukan hanya tentang kamu. Aku mengernyit. Aku sudah tahu itu. Tapi dia menggeleng. Tidak semuanya. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Dia tidak hanya mengambil kamu. Dia juga menghancurkan keluargamu. Dunia terasa berhenti. Aku hampir tidak bisa bernapas. Maksud kamu apa? Arga menatapku serius. Orang tua kandungmu bukan sekedar hilang. Mereka dibuat hilang oleh dia. Aku mundur satu langkah. Aku tidak ingin percaya. Tapi matanya tidak berbohong. Kenapa? Suaraku pecah. Kenapa dia melakukan itu? Arga menjawab pelan. Karena warisan itu hanya bisa diakses lewat kamu. Dan mereka menghalangi. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan hanya sedih. Ini marah yang dalam. Hidupku bukan hanya dihancurkan, tapi dirancang sejak awal. Aku menggenggam tangan erat. Aku akan menghentikannya. Arga menatapku dan bertanya, setelah itu, apa kamu akan jadi seperti dia? Aku terdiam. Pertanyaan itu menghantamku lebih dalam dari semua fakta. Sunyi beberapa detik. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, aku tidak peduli sekarang. Aku hanya ingin kebenaran penuh. Arga terlihat ragu, lalu berkata, masih ada satu hal lagi yang belum kamu tahu. Jantungku kembali berdegup. Apalagi? Dia menelan ludah dan berkata, ibumu tidak bekerja sendiri. Aku membeku. Maksud kamu? Arga menatap ke sekeliling, lalu mendekat lebih pelan. Ada seseorang di belakang semua ini. Seseorang yang selama ini mengatur semuanya. Aku langsung teringat Mira. Arga melanjutkan, dia bukan hanya korban, Alia. Dia lebih dari itu. Dia bagian dari rencana itu sejak awal. Dunia terasa berputar. Mira, aku berdiri membeku. Nama itu terus berulang di kepalaku. Mira, orang yang selama ini membantuku, ternyata bukan siapa yang aku kira. Dan saat aku menoleh kembali ke Arga, dia sudah tidak ada. Hanya menyisakan satu kalimat di pikiranku. Kalau kamu mau selamat, jangan percaya siapapun. Aku tidak langsung percaya, tapi juga tidak bisa mengabaikan semua yang terjadi. Terlalu banyak kebetulan yang tidak masuk akal. Mira muncul di waktu yang tepat, tahu segalanya, dan selalu satu langkah di depan. Aku berjalan cepat. Pikiranku kacau. Tapi satu hal jelas. Aku harus kembali ke Mira. Aku sampai di tempatnya. Pintu terbuka seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Aku masuk pelan. Mira berdiri di dalam. Seolah sudah tahu aku akan datang. Kamu cepat, katanya. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku mau kebenaran. Mira tersenyum tipis. Bukankah aku sudah memberimu itu? Aku menggeleng. Tidak. Semuanya tentang kamu. Sunyi. Tatapannya berubah. Sedikit lebih tajam. Kamu bicara apa, Alia? Aku maju satu langkah. Arga sudah cerita semuanya. Kamu bukan hanya korban. Beberapa detik hening. Lalu Mira tertawa kecil. Akhirnya dia bicara juga. Dadaku berdegup kencang. Jadi benar. Mira mendekat perlahan. Kamu pintar. Tapi masih terlambat. Aku membeku. Apa maksudnya? Mira menatapku dalam. Semua ini tidak akan terjadi tanpa aku. Dunia terasa runtuh lagi. Dia mulai berjalan mengelilingiku. Seperti membaca reaksiku. Ibumu memang kejam. Tapi dia tidak cukup pintar untuk melakukan semua ini sendirian.
Aku yang membantu. Aku yang merencanakan. Aku yang memastikan semuanya berjalan sempurna. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kenapa? Mira tersenyum pahit. Karena keluargamu melakukan hal yang sama padaku. Aku terdiam. Ini bukan hanya tentang kamu, Alia. Ini tentang semua yang mereka ambil dari orang lain, termasuk aku. Aku mencoba memahami, tapi semuanya terlalu kacau. Lalu aku... Mira menatapku. Kamu bagian terakhir. Sunyi. Apa maksudnya bagian terakhir? Mira mendekat. Sangat dekat. Warisan itu akan jatuh ke tanganmu. Jantungku berdegup keras. Dan kamu akan memberikannya padaku. Aku mundur. Tidak. Untuk pertama kalinya, suaraku tegas. Aku bukan alat siapapun lagi. Mira tersenyum. Kita lihat saja. Saat aku berbalik untuk pergi, pintu tiba-tiba terkunci dari luar. Dan Mira berkata pelan, "Kamu pikir kamu datang ke sini untuk mencari jawaban?" Pintu itu terkunci dengan suara keras. Dan dalam sekejap, dadaku terasa sesak. Pikiranku langsung kosong. Tapi jantungku berdetak semakin cepat. Aku menoleh ke arah Mira. Dia masih berdiri tenang, seolah semua ini sudah dia prediksi sejak awal. Tidak ada kepanikan di wajahnya, hanya senyum tipis yang membuat bulu kuduku merinding. "Apa yang kamu lakukan?" Suaraku terdengar lebih pengan dari yang kuinginkan, tapi tetap tegas. Mira tidak langsung menjawab. Dia berjalan perlahan ke arah meja, menyentuh beberapa berkas di sana dengan santai, lalu menoleh ke arahku. Aku hanya memastikan kamu tidak pergi sebelum semuanya selesai. Aku mengernyit. Langkahku mundur satu langkah, mencoba mencari celah. Tapi pintu sudah tertutup rapat. Jendela di ruangan itu juga terkunci. Semua terasa seperti jebakan yang sudah disiapkan dengan rapi. "Kamu bilang kamu mau bantu aku," kataku. Suaraku mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Mira tersenyum kecil. Dan aku memang membantu. Sampai batas tertentu. Aku menatapnya tajam. Batas apa? Dia mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. "Sampai kamu tidak lagi berguna." Kalimat itu menghantamku keras. Tapi kali ini aku tidak hancur. Aku hanya diam, mencoba menyusun semua potongan yang selama ini terasa tidak masuk akal. Semua informasi yang dia berikan, semua bantuan yang terasa terlalu sempurna. Semuanya mulai membentuk satu pola yang jelas. Jadi, selama ini, aku menarik napas dalam, mencoba menahan emosiku. "Kamu cuma memanfaatkan aku." Mira tidak menyangkal. Dia justru mengangguk pelan. "Kamu belajar cepat." Sunyi beberapa detik. Tapi bukan sunyi yang tenang. Ini sunyi yang penuh tekanan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Keras, tidak teratur. "Apa yang kamu mau sebenarnya?" tanyaku. Kali ini langsung ke inti. Mira menatapku dalam. "Aku sudah bilang, warisan itu." Aku mengepalkan tangan. "Dan kamu pikir aku akan memberikannya ke kamu?" Dia tersenyum tipis. "Kamu tidak punya pilihan." Aku tertawa kecil, pahit. "Aku selalu punya pilihan." Mira menggeleng pelan, lalu berjalan ke arah meja dan mengambil satu dokumen. Dia melemparkannya ke arahku. Aku menangkapnya, refleks.
lalu melihat isinya, dan dalam sekejap, tubuhku terasa dingin. Itu bukan sekedar dokumen biasa. Itu identitasku. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang mengubah identitasku. Namaku, statusku, semuanya berbeda. Apa ini? Suaraku hampir tidak terdengar. Mira menyandarkan tubuhnya ke meja. Versi baru dari dirimu. Aku menatapnya tidak percaya. Ini palsu. Dia mengangkat alis. Belum. Jantungku berhenti sejenak. Maksudmu? Mira melangkah mendekat lagi. Dalam beberapa hari, itu akan jadi kenyataan. Namamu akan hilang dari semua sistem. Semua data. Semua catatan. Kamu akan jadi tidak pernah ada. Napasku tercekat. Kamu tidak bisa melakukan itu. Dia tertawa kecil. Aku sudah melakukannya, Alia. Aku mundur satu langkah. Pikiranku kacau. Kenapa? Mira menatapku tanpa emosi. Karena orang yang tidak ada, tidak bisa melawan. Kalimat itu membuatku membeku. Aku melihat kembali dokumen di tanganku. Mencoba mencari celah, kesalahan, sesuatu yang bisa membuktikan ini tidak nyata. Tapi semuanya terlihat terlalu rapi, terlalu sempurna. Kamu gila, gumamku pelan. Mira tersenyum. Tidak, aku hanya lebih siap dari kami. Sunyi lagi, tapi kali ini lebih berat. Aku mengangkat kepala, menatapnya langsung. Kamu pikir ini akan berhasil? Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah gagal." Aku mengepalkan tangan. Selalu ada pertama kalinya. Mira tertawa kecil. Kamu masih berharap. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh panik. Kalau aku panik, aku kalah. Aku melihat sekeliling ruangan, mencari sesuatu, apapun yang bisa kugunakan. Tapi semuanya terlihat biasa saja. Tidak ada yang mencolok. Kamu tidak akan keluar dari sini, kata Mira pelan, seolah membaca pikiranku. Aku menatapnya. Kita lihat saja. Dia mendekat lagi, sangat dekat. Tatapannya tajam. Kamu tidak dalam posisi untuk menantang. Aku tidak mundur. Aku menatap balik. Aku tidak dalam posisi untuk menyerah juga. Beberapa detik kami saling menatap. Tanpa kata, tanpa gerakan. Hanya dua orang yang sama-sama tidak mau kalah. Lalu Mira mundur sedikit. Menarik napas pelan. Kamu tahu apa yang paling menarik dari semua ini? Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan. Kamu mulai mirip dengan dia. Aku langsung mengerti maksudnya. Ibuku. Aku menggeleng pelan. Aku tidak akan jadi seperti dia. Mira tersenyum. Kamu sudah mulai. Kalimat itu membuatku diam sejenak. Tapi aku tidak akan membiarkan dia masuk ke kepalaku. Apa rencanamu selanjutnya? Tanyaku. Mira berjalan ke arah jendela, melihat keluar sebentar, lalu berkata, menunggu. Aku mengernyit. Menunggu apa? Dia menoleh. Seseorang. Jantungku berdegup lebih cepat. Siapa? Mira tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. Dan saat itu, aku mendengar suara di luar. Langkah kaki pelan mendekat. Aku menoleh ke arah pintu. Tubuhku menegang. Pikiranku langsung berpacu. Siapa yang datang? Dan kenapa? Mira tetap tenang. Bahkan terlihat puas. Pegangan pintu bergerak. Klik. Pintu terbuka perlahan.
Cahaya dari luar masuk, membentuk siluet seseorang. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Dan saat sosok itu melangkah masuk, dadaku terasa berhenti. Bukan orang asing, bukan orang yang tidak kukenal, tapi seseorang yang tidak pernah aku duga akan ada di sini. Aku berdiri membeku, menatap sosok itu tanpa berkedip. Sementara Mira berkata pelan di belakangku. Aku bilang, kamu tidak sendirian dalam permainan ini. Dan saat sosok itu melangkah lebih dekat, satu hal langsung jelas. Ini bukan lagi tentang bertahan. Ini tentang siapa yang akan hancur lebih dulu. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhku kaku. Mataku menatap sosok yang baru saja masuk ke ruangan itu. Cahaya dari luar perlahan meredup saat pintu tertutup kembali. Arga. Dia berdiri di sana. Napasnya sedikit terengah. Tatapannya berpindah antara aku dan Mira. Suasana langsung berubah tegang, seperti ada sesuatu yang tidak diucapkan tapi sangat jelas terasa. Kamu, suaraku pelan, penuh curiga. Kamu bagian dari ini juga. Arga tidak langsung menjawab. Dia melangkah masuk beberapa langkah, lalu berhenti. Aku datang untuk menghentikan ini. Mira tertawa kecil di belakangku, santai, seolah tidak terancam sedikit pun. Kamu selalu datang terlambat, Arga. Aku menoleh ke arah Mira, lalu kembali ke Arga. Pikiranku berputar cepat. Tidak ada yang terasa jelas lagi. Semua orang punya versi masing-masing, dan aku berada di tengah tanpa tahu siapa yang harus dipercaya. Jelaskan sekarang. Kataku tegas, suaraku lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak mau dengar setengah kebenaran lagi. Sunyi beberapa detik. Arga menatapku dalam, lalu berkata pelan. Apa yang dia bilang tentang identitasmu, itu benar. Tanganku langsung mengepal. Bagian yang mana? Mira menjawab lebih dulu. Semuanya. Aku menatapnya tajam. Diam. Lalu aku kembali ke Arga. Katakan. Arga menarik napas panjang. Namamu. Statusmu. Semua data tentang kamu sudah mulai dihapus dari sistem. Dunia terasa mengecil. Mira menyela. Bukan mulai. Alia sudah berjalan. Aku langsung mengeluarkan ponselku. Jari-jariku gemetar saat mencoba membuka beberapa aplikasi. Data identitas, akun resmi. Semuanya yang selama ini biasa saja. Tapi kali ini berbeda. Aku mencoba masuk ke akun yang biasanya langsung terbuka. Gagal. Aku mencoba lagi. Gagal. Napasku mulai tidak teratur. Ini error. Mira tersenyum tipis. Tidak. Aku membuka aplikasi lain, mencari data lain, nomor identitasku, rekamanku. Tapi satu persatu tidak bisa diakses, seolah semuanya menghilang dalam waktu bersamaan. Tidak mungkin, gumamku pelan. Arga mendekat sedikit. Alia, dengar aku. Jangan mendekat. Bentakku. Refleks. Karena sekarang aku tidak tahu lagi siapa dia di semua ini. Aku menatap layar ponselku. Mencoba sekali lagi. Tapi hasilnya sama. Kosong. Tidak ada data. Tidak ada bukti bahwa aku pernah ada di sana. Perasaan aneh menjalar di dadaku. Bukan hanya takut, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti kehilangan diri sendiri. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku pelan, hampir berbisik, tapi penuh tekanan. Mira melangkah mendekat. Aku bilang kan, orang yang tidak ada,
tidak bisa melawan. Aku mengangkat kepala, menatapnya penuh kemarahan. Kenapa sampai sejauh ini? Mira berhenti tepat di depanku. Karena kamu penting. Aku tertawa kecil, pahit. Penting untuk dihancurkan. Dia menggeleng pelan. Penting untuk digunakan sampai akhir. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Aku bukan alatmu. Mira menatapku tajam. Semua orang adalah alat Alia. Bedanya, ada yang sadar, ada yang tidak. Arga akhirnya bicara lagi. Suaranya lebih tegas. Cukup, Mira. Mira meliriknya, sedikit kesal. Kamu masih berpikir kamu bisa menghentikan ini? Arga menatapnya tanpa ragu. Aku tidak akan biarkan kamu menghancurkan dia. Aku menoleh ke Arga. Perasaan campur aduk, marah, ragu, tapi juga ada sedikit harapan yang tidak ingin kuakui. Kenapa? Tanyaku pelan. Arga terdiam sejenak, lalu berkata, karena semua ini sudah terlalu jauh. Aku tertawa kecil. Itu baru kamu sadar sekarang? Dia tidak menjawab, tapi tatapannya cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang dia rencanakan. Mira bertepuk tangan pelan. Drama yang bagus, tapi tidak mengubah apapun. Dia berjalan ke arah meja, mengambil satu map lagi, lalu membukanya di depan kami. Kalian mau lihat seberapa jauh ini sudah berjalan? Aku menatap map itu. Jantungku kembali berdegup cepat. Di dalamnya ada dokumen baru. Dengan namaku. Atau nama yang seharusnya jadi milikku. Tapi berbeda. Foto yang sama. Wajah yang sama. Tapi identitas yang berbeda. Nama lain. Status lain. Seolah aku adalah orang yang sama, tapi bukan aku. Ini penggantimu, kata Mira pelan. Darahku terasa dingin. Pengganti? Dia mengangguk. Kalau kamu hilang, dunia tetap butuh versi dirimu untuk menyelesaikan semuanya. Aku mundur satu langkah. Kamu gila? Mira tersenyum. Aku realistis. Arga langsung maju. Ini sudah cukup, Mira. Hentikan. Mira menatapnya tajam. Kamu tidak dalam posisi untuk memerintah. Sunyi lagi. Aku menatap dua orang itu. Lalu kembali ke dokumen itu. Pikiranku berpacu. Mencoba mencari jalan keluar. Tapi semua terasa tertutup. Kalau identitasku benar-benar dihapus. Kalau dunia tidak mengenalku lagi, maka aku tidak punya apa-apa. Tidak ada bukti. Tidak ada hak. Tidak ada cara untuk melawan. Aku menggenggam tangan erat. Kukuku hampir melukai kulitku sendiri. Tapi rasa sakit itu justru membuatku lebih fokus. Tidak. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku mengangkat kepala, menatap Mira langsung. Kalau kamu pikir ini akan membuatku menyerah, aku melangkah satu langkah ke depan. Kamu salah. Mira tersenyum tipis, tapi kali ini ada sedikit perubahan di matanya. Seolah dia tidak sepenuhnya yakin. Menarik, katanya pelan. Arga menatapku. Alia? Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak butuh bantuanmu. Sunyi. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berkata pelan, tapi tegas. Kalau kamu menghapus aku dari sistem, maka aku akan bertahan tanpa sistem.
Mira mengangkat alis. Dan bagaimana caranya? Aku menatapnya tajam. Dengan menghancurkanmu sebelum itu selesai. Beberapa detik hening. Lalu Mira tertawa. Pelan, dingin. Sekarang kamu benar-benar mulai jadi ancaman. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa marah. Dan kali ini, marah itu bukan kelemahan. Saat suasana masih tegang, tiba-tiba ponsel Arga bergetar. Dia melihat layar, wajahnya langsung berubah. Aku memperhatikan ekspresinya. Sesuatu yang buruk terjadi. Dan sebelum aku sempat bertanya, dia berbisik pelan. Hampir tidak terdengar. Mereka sudah mulai. Lalu dia mengangkat kepala dan menatapku dengan serius. Alia. Sekarang bukan cuma identitasmu yang dihapus. Napasku tercekat. Tapi kamu sedang diburu. Napasku masih belum stabil. Pikiranku kacau. Identitasku dihapus. Hidupku seperti tidak pernah ada. Dan sekarang mereka mulai memburuku. Aku menatap Arda, lalu kembali ke layar ponselnya. Pesan itu masih terlihat jelas. Singkat, tapi cukup untuk membuat semuanya terasa jauh lebih berbahaya. Sekarang bukan cuma identitasmu yang hilang, katanya pelan. Tapi kamu jadi target. Jantungku berdegup kencang, bukan lagi karena takut, tapi karena aku sadar, ini bukan sekedar permainan. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang bertahan. Aku benar-benar menghilang. Dan yang lebih menakutkan, aku bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memburuku. Dan siapa yang diam-diam masih mengawasi dari dekat. Di episode berikutnya, aku tidak hanya lari. Aku akan mulai melawan. Tapi pertanyaannya, apakah aku masih punya waktu sebelum mereka menemukan aku lebih dulu? Jangan lewatkan episode selanjutnya, karena di sana semuanya berubah jadi perburuan nyata. Burung terbang ke arah selatan, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya nanti.